Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Safitri dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan melakukan praktek flebotomi. Jadi untuk praktek flebotomi itu kita harus mempersiapkan 4 persiapan. Yang pertama yaitu persiapan pasien. Kemudian yang kedua yaitu persiapan ruangan. Jadi kita harus menutup tirai terlebih dahulu untuk menjaga privasi pasien. Kemudian persiapan petugas, persiapan diri saya sendiri. Kemudian ada persiapan alat dan bahannya. Nah, jadi untuk alat-alat yang digunakan itu yaitu ada tourniquet. Tourniquet ini untuk tali pembendung untuk agar bisa lebih melihat vena pembuluh darah. Kemudian ada spuit, jadi ada spuit juga. Kemudian ada kapas kering, dan juga plester APD yang lengkap lainnya, dan juga ada alkohol swab. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu lakukan pendekatan dengan pasien dengan tenang dan ramah. Nah, jadi kita harus melakukan perkenalan dulu kepada pasien agar kelihatan ramah, sopan. Assalamualaikum Ibu. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Bidan Vina Safitri. Saya yang berjaga pada siang hari ini. Di sini saya yang akan melakukan proses flebotomi atau pengambilan darah pada ibu ya. Mohon kerjasamanya ya Bu ya. Nah, jadi setelah kita melakukan pendekatan pada ibu, jadi kita harus bertanya apa ibu itu puasa atau tidak. Kita menanyakan verifikasi keadaan pasien. Nah, kemudian meminta pasien meluruskan lengannya. Pilih lengan yang banyak melakukan aktivitas, maksudnya lengan yang capek. Nah, anggap saja ini ya lengan yang banyak melakukan aktivitas. Nah, kemudian kita pasang tourniquet terlebih dahulu. Jadi sebelumnya juga kita itu lipat siku ibu 3 kali. Kemudian kita pasang tourniquetnya kita pasang. Mohon maaf jika nanti terjadi kesalahan karena kan sekarang kita pakai boneka ya, bukan pakai manusia langsung. Jadi saya tidak memasang tourniquetnya secara langsung. Nah, semisal tourniquet ini sudah terpasang, kemudian kita itu pilih bagian median kubital, basilika atau kapalika, lakukan perabaan. Jadi kita harus palpasi dulu di mana vena yang akan kita injeksi untuk pengambilan darah. Kemudian jika vena tidak teraba, lakukan pengurutan dari arah pergelangan ke siku. Nah, jadi kalau semisal juga tidak kelihatan venanya, jadi kita itu bisa membasuhnya pakai air hangat selama 5 menit. Nah, kemudian bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil darah. Kita bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil darah dengan kapas alkohol 70%. Nih. Kita biarkan kering. Setelah dibersihkan dengan kapas alkohol 70%, tidak boleh dipegang lagi. Nah, kemudian tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas 40%. Jadi kita ambil spet, kita buka. Kita itu biasanya pakai spet yang 3 cc atau 5 cc. Kita buka. Nah, kemudian ini kan pakai tourniquet. Jadi kita ginikan, agak mengarah ke atas ya. Gini kan. Jadi usahakan sekali tusuk langsung kena gitu.
kita gitukan, maaf. Nah, jadi di sininya itu kita harus adakan uapan untuk udara. Nah, setelah seperti ini, kita ambil darahnya pelan-pelan. Jika sudah ada darah yang kita ambil, maksudnya sudah genap, kita lepas tourniquet. Kita lepas. Kemudian kita taruh kapas di sini. Kita taruh kapas di sini, baru kita ginikan pelan-pelan. Kemudian kita tutup. Nah, ditekan-tekan sedikit ininya. Ininya kita tekan sedikit. Nah, setelah kita tekan, kita lepas. Kemudian kita kenakan plaster ke bekas suntikan tadi. Nah, jadi untuk proses flebotomi sudah selesai ya. Untuk sekarang saya akan melakukan praktek venafakce. Yang pertama, kita juga itu harus mempersiapkan 4 persiapan, yaitu persiapan alat, persiapan pasien, persiapan petugas sendiri, dan juga persiapan ruangan untuk menjaga privasi pasien. Nah, jadi untuk alat dan bahannya, yaitu kita harus mempersiapkan ini. Yang ini itu adalah wing needle, kemudian ini adalah holder, kemudian ini juga ada ini adalah tabung EDTA, kemudian ada tourniquet juga, serta kapas dan juga alkohol swab. Jadi kalian juga harus tahu untuk proses venafakce ini, dia itu memiliki 3 host vena, yaitu ada vena savalica. Vena savalica itu berarah dengan ibu jari. Kemudian ada vena mediana cubiti, yaitu vena yang searah dengan jari telunjuk. Kemudian ada vena basalica yang ini jari kelingking yang searah juga dengan vena, namanya itu vena basalica. Jadi ketiga ini jari ibu jari, jari telunjuk, dan juga jari kelingking. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk venafakce ini, yang pertama itu kita harus memasang tourniquet terlebih dahulu. Kita pasang tourniquet. Mohon maaf ya jika ada sedikit keanehan, karena kan ini pakai boneka Upin. Kemudian kita bersihkan dulu tempat yang akan diinjeksi, dimana kita akan mengambil darah dengan menggunakan kapas yang sudah dicelupkan ke alkohol 70%, seperti ini, dengan berdasarkan arah jarum jam. Setelah itu kita keringkan sebentar, baru kita melakukannya. Nah, jadi kita buka. Kemudian anggap saja ini sudah masuk ke vena seperti ini, kemudian kita pasang tabung. Kita pasang tabungnya seperti ini ya guys ya, agar pasien tidak kesakitan. Kita pasang tabung. Jadi kita tunggu darah mengalir ke tabung, kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah cukup darah yang akan kita ambil, kemudian kita ambil kapas seperti ini. Kita ambil kapas, kita tarik pelan-pelan ini. Anggap sudah ada darahnya, kita gini-ginikan. Kemudian kita taruh, baru setelah itu kita ambil ini, kita pakai. Kemudian kita tutup lagi.
Nah, kita tekan sebentar, ditekan-tekan, baru setelah itu kita ganti dengan plaster. Mohon maaf, di sini saya lupa melepas tourniquetnya. Jadi sebenarnya kita itu melepas tourniquetnya saat darah sudah mengalir ke tabung. Kalau sudah kita pastikan vena juga sudah pasti, kemudian kita sudah pasang tabung, darah sudah mengalir, tourniquet ini kita lepas. Karena tourniquet ini tuh tidak boleh sampai lebih dari 1 menit. Jadi terima kasih. Sekarang saya akan beralih pada pembuatan atau praktek pada transfusi darah. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Sapitri dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan melakukan praktik transfusi darah pada ibu ini. Kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, kenalkan nama saya Bidan Vina Sapitri, saya yang bertugas pada siang hari ini. Sekarang untuk mengembalikan lagi Ibu kan perdarahan. Nah, saya akan melakukan transfusi darah untuk menormalkan darah Ibu. Nah, jadi untuk yang pertama kita harus mempersiapkan 4 persiapan, yaitu persiapan pasien, kemudian persiapan alat, persiapan petugas, diri saya sendiri, saya harus mencuci tangan terlebih dahulu dan juga memakai sarung tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian ada persiapan ruangan. Persiapan ruangan itu yaitu untuk menjaga privasi pasien, seperti tirai harus ditutup dan pintu juga harus ditutup. Nah, jadi untuk transfusi darah ini, anggap saya sudah melakukan pencucian tangan secara 6 langkah dan juga anggap saya juga sudah memakai sarung tangan bersih. Nah, jadi sebenarnya ini selang ini itu kita pasang, kita bawa ya. Ini kan anggap ini adalah isinya ini berisi darah, maksudnya plastik darah. Nah, tapi karena saya pasang duluan karena tidak memadai ya peralatannya kalau saya harus pasang melalui video ini. Nah, pasien kan sekarang sedang diinfus. Nah, jadi kita harus mengambil, kita pasang pelak dulu terlebih dahulu. Kita pasang pelak. Seperti ini agar ibu nanti tidak kena percikan darah kotor. Kemudian kita taruh bengkok di sini. Kita taruh bengkok, anggap ini bengkok. Kemudian kita ambil selang transfusi darahnya. Anggap ini selang transfusi darahnya. Kita pasang dari sini, dia akan mengalir ke sini karena selang transfusi darah kan. Jadi kita pasang. Nah, seperti ini. Mohon maaf Ibu, untuk transfusi darahnya sudah selesai. Sekarang Ibu dalam proses transfusi darah. Terima kasih, saya sudah melakukan transfusi darah pada Ibu. Ibu sekarang dalam proses transfusi darah. Mungkin hanya ini video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari video-video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.